Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tema yang kita mau bahas pada pagi hari ini adalah pribadi peserta didik dan lingkungannya dengan subtema bermain bersama teman. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kami teman untuk dapat bermain dan bergembira bersama. Kami mohon ajarilah kami untuk selalu rukun dengan teman saat bermain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, tadi dari awal Ibu sudah singgung bahwa subtema yang kita mau bahas pada pagi hari ini adalah bermain bersama teman. Subtema ini memiliki tujuan yang pertama sikap spiritual, mampu bersyukur atas peran teman, serta menghormati teman yang sedang berdoa. Sikap sosial, memiliki sikap santun terhadap teman. Tujuan pengetahuan ada 3. Yang pertama, menyebutkan macam-macam permainan. Yang kedua, menyebutkan manfaat bermain bersama teman. Dan yang ketiga, menjelaskan persahabatan antara Daud dan Yonatan yang dikisahkan dalam kitab suci 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 5. Tujuan keterampilan mampu menyusun doa syukur dengan tema bersyukur karena mempunyai banyak teman. Baik anak-anak, agar tujuan kita tercapai, pertama-tama mari kita amati gambar di atas dengan seksama. Dari gambar tersebut terlihat dengan jelas ada 2 kelompok, ada yang anak-anak tangannya di atas dan ada yang di bawah. Dari gambar di atas, apakah yang mereka lakukan bersama teman-teman? Bagaimana perasaan yang mereka rasakan saat bermain dengan teman? Apa tujuan dari bermain bersama teman? Serta pesan apa dari bermain bersama teman? Baik anak-anak, bermain bersama teman adalah sesuatu yang sangat berguna untuk meningkatkan pergaulan dalam berelasi dengan teman saat bermain. Hal yang perlu kita perhatikan dalam bermain adalah aturan dalam permainan serta kekompakan sesama teman dalam tim. Tujuan dari bermain bersama adalah untuk mengembangkan pola pikir bagaimana cara anak-anak untuk dapat mengalahkan lawan permainan kita. Baik anak-anak, dalam kitab suci pun dikisahkan persahabatan antara Daud dan Yonatan yang dikisahkan dalam teks 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Sejak hari itu, Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan putra Saul mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga dengan Daud dan mengasihinya seperti kepada dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubahnya dan memberikannya kepada Daud, baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan dari teks kitab suci tadi, mari kita dalami bersama. Siapakah Yonatan dalam kisah tadi? Apa sajakah yang diberikan kepada Daud oleh Yonatan? Ceritakan pengalamanmu saling berbagi dengan teman yang akrab. Bagaimana caranya
supaya kita mempunyai banyak teman dan akrab dengan teman? Baik anak-anak, dalam bermain kita perlu bekerja sama dengan teman. Dalam bermain juga kita harus menaati aturan. Kita harus jujur, disiplin, dan tidak boleh menang sendiri dalam bermain. Manfaat bermain bersama teman adalah kita dapat bergembira bersama teman-teman, kita dapat berlatih untuk bekerja sama dengan teman, kita dapat belajar permainan baru dari teman-teman, juga kita dapat membangun persahabatan dengan teman. Kita menemukan anugerah Allah dalam diri kita. Daud dan Yonatan dalam kisah teks kitab suci tadi merupakan teladan bagi kita dalam membangun persahabatan. Daud menghormati Yonatan, demikian juga Yonatan menghormati Daud sebagai teman. Dan sebagai teman, mereka bermain dengan gembira dan mampu membina persahabatan yang akrab. Yonatan rela memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud seperti pedang, panahnya, dan ikat pinggangnya. Anak-anak harus terhindar dari sifat egois dalam bermain. Dan dalam bermain juga kita belajar banyak hal dari teman kita. Kita dapat membangun kehidupan sosial yang lebih baik, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan rasa toleransi dengan teman saat kita bermain. Pentingnya bermain bersama teman yaitu pertama, melatih komunikasi. Yang kedua, melatih bersosialisasi diri, memperkaya pengalaman kita saat kita bermain bersama teman. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersahabat dengan teman tanpa memandang latar belakang, agama, ras, atau suku, ataupun perbedaan apa saja. Semakin kita banyak teman, hidup kita akan semakin terasa lebih baik, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Terima kasih anak-anak. Baik, ada pertanyaan untuk kita refleksikan. Apakah saya memiliki banyak teman? Akrabkah saya dengan teman-teman? Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran ini dengan doa, Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan untuk Ibu koreksi. Terima kasih anak-anak. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjaga kami saat pembelajaran di pagi hari ini. Kami mohon berilah kami semangat agar semakin rukun dengan teman kapan dan dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa di minggu depan.